Ustaz, saya punya kawan, dia ingin menikah, tapi calonnya ini kenalnya di sosmed. Iya, di sosmed. Dan belum jelas bagaimana sifat aslinya. Sedangkan dia tidak mau akhwat pilihan orang tuanya karena takut beda pemahaman. Sedangkan akhwatnya yang ia kenal di sosmed katanya seprinsip, ya, dalam beragama, satu ideologi. Jadi bagaimana menurut Ustaz? Dia tidak mau pilihan orang tuanya, sedangkan orang tuanya tidak mau calonnya yang dia kenal di sosmed. Dia dan orang tuanya sama-sama keras, Ustaz. Tidak ada yang mau ngalah. Dan calonnya ini orang Jawa Barat. Dan dia belum pernah ketemu sama sekali. Kemudian ada catat, kawan saya masih kuliah, Ustaz. Mohon sarannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Katanya mbak urung tuha lagi ban Pak. Yang menurut drone urung tuha kamu yang sudah banyak makan garam. Kibang Pak Usaini. Ini ada beberapa sisi keanehan. Yang pertama, dia mampu memastikan satu pemahaman, satu prinsip, padahal dia katakan tidak kenal kecuali di sosmed. Inilah salah satu kondisi generasi micin. Sekedar kenal di sosmed, dia langsung merasa dirinya sudah cocok. Kebanyakan makan micin. Padahal dia sendiri menyatakan belum tahu aslinya. Kemudian berani memvonis dan melawan pilihan orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, sosmed tidak bisa dijadikan standar di dalam menilai seseorang, karena banyak orang yang pakai nama yang tidak asli. Namanya Abu Fulan, Abu Muhammad, bagus namanya. Rupaji pekaten Abu Nawas. Postingannya Masya Allah, ketaatan semuanya. Dia sendiri di balik postingannya 180 derajat beda dari itu. Nah, dan andai kata dia wanita yang salihah, dipastikan dia tidak akan aktif di sosmed. Dia nggak akan aktif di sosmed karena dia tahu firman Allah Jalla wa Ala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan khawatir kalau dapat istri sosmed, nanti jadi lahir anak jadi raja sosmed. Ini yang perlu diperhatikan. Berikutnya, antara pilihan orang tua dengan pilihan kita. Datang sebuah hadis Nabi SAW secara umum. Nabi katakan, ridallah fi ridal walidain. Kecintaan Allah pada kecintaan kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhti walidain. Kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Makna hadis ini, kata para ulama, dengan syarat tidak melanggar agama Allah. Andai kata pilihan orang tuanya tidak cacat agamanya, lantas ia memilihnya dalam rangka bakti kepada orang tuanya dan agar orang tuanya tidak sedih, mudah-mudahan Allah jadikan itu sebagai sebab kebaikan untuknya. Selama dia lihat tidak ada kecacatan pada pilihan orang tuanya. Tapi kalau dia tahu pilihan orang tuanya cacat dalam agamanya karena mungkin ideologi orang tuanya yang belum lurus dalam beragama, maka kalau dia menolaknya dengan cara yang hikmah, dengan akhlakul karimah, para ulama sebutkan ini bukan bentuk kedurhakaan. Karena Nabi telah memerintahkan kita dengan sabdanya, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa jamaliha wa lihasabiha wa lidiniha fadhfar bidzatid din taribat yadak. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, kecantikannya, dan keturunannya, bangsawan. Dan karena agamanya, maka prioritaskan wanita yang beragama, wanita yang sempurna agamanya. Para ulama ketika mensyarah hadis ini, sebagian mereka menyebutkan Yahudi zaman dahulu lebih memprioritaskan wanita dari sisi hartanya,
Nasara lebih memprioritaskan wanita dengan kecantikannya, orang Arab dengan keturunannya. Orang Arab kalau ada dua wanita, satunya cantik dan satunya lagi kurang cantik, tapi yang kurang cantik ini dari kabilah besar, maka mereka lebih memilih yang kedua ini. Datang Islam memprioritaskan bagian agama. Persentase cantik penting, ya, bukan sekedar hafizah, karena kita nggak cari imam salat, yang kita cari istri, ya kan? Kecantikan perlu, ya, diperhatikan. Hartanya juga demikian, ya. Sehingga hartanya bisa dimanfaatkan untuk agama Allah daripada dinikahi oleh lelaki yang hartanya akan digunakan untuk berjudi dan yang lain-lainnya. Keturunannya juga pun penting untuk diperhatikan, karena itu akan menjadi sebab kemuliaan seorang di tengah-tengah masyarakat. Tapi persentase yang paling penting untuk diprioritaskan adalah persentase agama. Nah, maka kalau demikian dia tidak durhaka. Cuma masalahnya dia kenal di sosmed, bagaimana dia mengetahui akhlaknya baik. Para ulama menyebutkan beberapa tips untuk mengetahui karakter dan akhlak seseorang. Yang pertama, kawan dekat dia. Kawan dekat nggak mesti dengan teman di Facebook, ya. Ya. Banyak temannya abu-abu semuanya. Padahal di balik abu-abu itu Abu Nawas. Ya. Atau semisal dengannya. Teman dekat dia sehari-hari dikenal wanita yang salihah. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW yang sahih. Nabi bersabda, "Al-maru ala dini khalilish." Seorang itu akan terbawa dengan agama orang terdekatnya. Pepatah Arab menyatakan, "Anil mar'i la tasal wasal qarinahu fa innal qarina bil muqarani yuqarinu." Bil muqarani yuqarinu. Kalau kamu ingin mengetahui tentang seseorang, tak usah engkau bertanya kepada orang siapa dia. Enggak usah kau tanya siapa tu ukhti. Tanya saja kepada orang siapa kawan dekat itu akhwat, itu ikhwan, itu akhi. Karena orang itu tidak jauh dari kondisi kawan dekatnya. Kawan dekatnya Abu Nawas, walaupun dia Abu Muhammad, dia Abu Nawas juga. Iya. Fa innal qarina bil muqarani yuqarinu. Karena orang itu tidak jauh dari kebiasaan kawan dekatnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua dilihat, kalau dia dilihat di sosmed, lihat tulisannya. Para ulama terdahulu menyatakan, idza kataba rajulun kitaban arafna aqlah. Kalau seorang sudah mulai membuat tulisan, maka dari tulisannya kami bisa mengetahui kadar akal dia. Maka sebagian ulama menyatakan akal ini banyak kekurangannya, ditutup oleh diam. Begitu seorang mulai bicara atau nulis sesuatu, langsung terlihat ke permukaan manusia bagaimana akal dia. Bahasa tulisannya, bahasa dia berbicara, itu menggambarkan akal seseorang, kata para ulama. Kemudian keluarga besarnya, aktivitas dia sehari-hari. Tidak cukup hanya dengan di sosmed namanya Aisyah atau Ummu Fulan. Dalam keadaan kita tidak mengetahui aslinya. Dan masalah nikah ini masalah besar, masalah syurga dan neraka jamaah. Bukan seperti bawa mobil, beli mobil, ya, rusak dikit kita parkirkan, ganti mobil. Rusak pelaknya, ganti pelak baru. Ini rumah tangga, berkaitan dengan syurga dan neraka, berkaitan dengan masa depan anak kita dan seterusnya, agar seorang benar-benar hati-hati sebelum menikah dan benar-benar memilih, ya, dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Hendaknya diperhatikan baik-baik oleh saudara-saudara kami kaum jomblo atau single senior.